Kali ini kita akan membahas tentang sebuah raksasa baja. Sayap-sayapnya membentang dengan gagah, membawa beban sejarah dan kekuatan yang tak tertandingi. Dia adalah Boeing B-52 Stratofortress, sebuah ikon kekuatan udara Amerika yang telah terbang selama lebih dari setengah abad, menyaksikan dan membentuk sejarah dunia. Bayangkan sebuah pesawat yang begitu monumental, begitu tangguh, sehingga ia bukan hanya sebuah mesin terbang, melainkan sebuah pernyataan tentang inovasi, tentang ketahanan, dan tentang sebuah komitmen yang tak tergoyahkan. Dari era Perang Dingin yang penuh ketegangan hingga konflik-konflik modern yang kompleks, B-52 selalu hadir, melayang tinggi di atas, menjadi saksi bisu, dan terkadang, menjadi pelaku utama dalam drama geopolitik global. Tapi apa yang membuat pesawat ini begitu istimewa? Apa yang membuatnya mampu bertahan melampaui perkiraan para insinyur dan perencana militer? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia B-52 Stratofortress. Kita akan membuka lembaran-lembaran sejarahnya, menyelami fakta-fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar, memahami kehebatan teknologinya yang terus beradaptasi, dan yang paling mendebarkan, kita akan menyusuri jejak operasi militer paling berbahaya yang pernah melibatkan pesawat legendaris ini. Dari misi-misi rahasia di balik tirai besi hingga pengeboman presisi di gurun pasir, setiap kisah akan membawa Anda lebih dekat pada pemahaman mengapa B-52, pesawat yang dirancang di era jet pertama, mampu tetap relevan di zaman dominasi siluman dan drone. Jika jawaban Anda ya, maka tetaplah di sini, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya akan mengubah cara Anda memandang langit di atas kita. Kita mulai dengan fakta-fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui tentang B-52. Pertama, umur layanannya. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1952 dan diproyeksikan akan terus beroperasi hingga setidaknya tahun 2050-an. Bayangkan, sebuah pesawat yang dirancang pada era Truman dan Eisenhower akan masih terbang di masa depan yang kita bahkan belum bisa bayangkan sepenuhnya. Ini menjadikannya salah satu pesawat militer dengan masa pakai terlama dalam sejarah penerbangan. Umurnya yang panjang ini bukan tanpa alasan. Desainnya yang modular dan kemampuannya untuk di-upgrade secara terus-menerus adalah kunci utama. B-52 dikenal dengan julukan Buff. Julukan ini, meskipun terdengar kasar, diucapkan dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat oleh para kru dan personel Angkatan Udara. Ini mencerminkan ukuran masifnya dan penampilannya yang tidak begitu elegan dibandingkan jet tempur modern, namun juga ketangguhan dan kemampuannya yang luar biasa. Dengan rentang sayap mencapai 56,4 meter dan panjang 48,5 meter, B-52 memang raksasa di udara. Selama bertahun-tahun, B-52 telah mengalami berbagai modifikasi dan peningkatan. Model awal seperti B-52A hingga B-52G semuanya memiliki karakteristik unik, tetapi yang paling banyak diproduksi dan paling lama beroperasi adalah B-52H. Model H ini adalah satu-satunya varian yang masih aktif hingga saat ini. Salah satu peningkatan signifikan pada model H adalah penggantian mesin turbojet Pratt dan Whitney J57 yang boros bahan bakar dengan 8 mesin turbofan Pratt dan Whitney TF33 yang lebih efisien. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana untuk terus mengoperasikan B-52H setidaknya hingga tahun 2050-an, yang berarti pesawat ini akan mencapai usia layanan lebih dari 90 tahun. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penerbangan militer. Peningkatan ini tidak hanya memperpanjang jangkauan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, B-52 mampu membawa muatan bom yang luar biasa besar dan banyak. Awalnya dirancang untuk membawa bom nuklir sebagai bagian dari doktrin penangkalan nuklir selama Perang Dingin, ia mampu membawa hingga 32 ton persenjataan. Ini termasuk bom gravitasi, rudal jelajah, dan bahkan ranjau laut. Kemampuan ini membuatnya menjadi platform pengeboman strategis yang sangat fleksibel. Interiornya juga dirancang untuk misi jarak jauh, dengan kru yang terdiri dari 5 orang, pilot, kopilot, navigator, operator sistem senjata, dan petugas peperangan elektronik, yang harus menghabiskan berjam-jam di udara dalam misi yang seringkali sangat menegangkan. Selama Perang Dingin, B-52 adalah tulang punggung Komando Udara Strategis, SAC-AS. Misinya utama adalah penangkalan nuklir, yang melibatkan patroli udara terus-menerus di dekat perbatasan Uni Soviet, siap melancarkan serangan balasan jika terjadi konflik nuklir. Operasi Chrome Dome adalah salah satu operasi paling terkenal,
di mana B-52 dengan bom nuklir di dalamnya terbang berjam-jam, menunggu perintah. Operasi ini penuh risiko, seperti yang terlihat dari beberapa insiden di mana B-52 mengalami kecelakaan dan menjatuhkan bom nuklir, meskipun tidak meledak, di lokasi seperti Palomares, Spanyol, dan Thule, Greenland. Insiden-insiden ini menyoroti bahaya era Perang Dingin dan peran krusial B-52 dalam menjaga keseimbangan kekuatan. Kehebatan pesawat ini tidak hanya terletak pada kemampuannya membawa bom nuklir. Seiring berjalannya waktu, B-52 beradaptasi dengan peran baru. Selama Perang Vietnam, B-52 digunakan secara ekstensif dalam misi pengeboman karpet, area bombing, yang masif, khususnya dalam operasi Arc Light. Pesawat-pesawat ini menjatuhkan jutaan ton bom di Vietnam Utara dan Selatan, serta Laos dan Kamboja. Pengeboman ini seringkali dilakukan dari ketinggian yang sangat tinggi, membuat B-52 relatif aman dari tembakan artileri anti-pesawat di darat, meskipun ancaman rudal permukaan ke udara, SAM, tetap ada. Di abad ke-21, B-52 terus relevan. Ia berpartisipasi dalam operasi Enduring Freedom di Afghanistan dan operasi Iraqi Freedom di Irak. Dalam konflik-konflik ini, B-52 menjadi platform udara yang sangat berharga untuk dukungan udara jarak dekat, close air support, dan pengeboman presisi. Dengan adanya peningkatan teknologi, B-52 mampu memberikan serangan presisi dari ketinggian yang aman, mengurangi risiko bagi kru dan meminimalkan kerusakan kolateral. Ketahanan struktural B-52 juga merupakan bukti kehebatan desainnya. Meskipun pesawat-pesawat lain pada masanya sudah lama dipensiunkan, B-52 terus terbang. Ini karena desain sayapnya yang fleksibel dan kemampuan bahan logamnya untuk menahan kelelahan. Program-program pemeliharaan dan modernisasi yang ekstensif telah memastikan bahwa struktur pesawat tetap kuat, bahkan setelah puluhan ribu jam terbang. Angkatan Udara AS berencana untuk mengganti mesin B-52H dengan mesin turbofan baru yang lebih modern dan hemat bahan bakar, seperti Rolls-Royce F-130. Program re-engine ini akan semakin memperpanjang umur B-52 hingga pertengahan abad ini, menjadikannya satu-satunya pesawat pengebom yang terbang selama 100 tahun. B-52 juga dapat beroperasi dalam formasi dengan jet tempur. Meskipun B-52 adalah platform penyerangan utama, ia tidak memiliki kemampuan pertahanan diri yang memadai terhadap jet tempur musuh modern. Oleh karena itu, dalam misi yang berisiko tinggi, B-52 sering dikawal oleh jet tempur superioritas udara seperti F-15 Eagle atau F-22 Raptor. Jet tempur ini akan membersihkan jalur dari ancaman udara, memastikan B-52 dapat menyelesaikan misinya dengan aman. Sebuah contoh sempurna dari sinergi militer, di mana kekuatan yang berbeda saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Terlebih lagi, B-52 juga berfungsi sebagai platform peluncuran rudal jelajah di luar jangkauan, stand-off. Dengan rudal seperti JASSM, B-52 dapat meluncurkan serangan presisi terhadap target yang sangat dijaga tanpa harus memasuki wilayah udara musuh yang berbahaya. Ini adalah perubahan paradigma yang signifikan dari misi pengeboman tradisional, dan sangat mengandalkan informasi target yang diberikan oleh pesawat lain atau sistem pengintaian. B-52 menjadi semacam gudang senjata terbang, yang dapat melepaskan serangan mematikan dari jarak yang sangat aman. Dan jangan lupakan peran B-52 dalam latihan militer bersama. Pesawat ini secara teratur berpartisipasi dalam latihan multinasional, bekerja sama dengan angkatan udara dari negara-negara sekutu. Ini tidak hanya meningkatkan interoperabilitas tetapi juga menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan dan komitmen terhadap aliansi. Melihat B-52 terbang bersama Eurofighter Type 1 atau F-35 Lightning II adalah pemandangan yang mengesankan, menunjukkan evolusi taktik dan teknologi yang terus berlanjut. B-52 juga akan terus diperbarui untuk membawa persenjataan generasi berikutnya, termasuk rudal hipersonik yang sedang dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun dasarnya adalah desain lama, kemampuan B-52 terus beradaptasi dengan ancaman dan teknologi terbaru. Mengapa USAF berinvestasi begitu banyak pada pesawat tua ini sementara mereka juga mengembangkan pembom siluman generasi berikutnya seperti B-21 Raider? Alasannya sederhana, biaya, efektivitas, dan kapasitas. B-52 jauh lebih murah untuk dioperasikan dan dipelihara dibandingkan pembom siluman yang sangat kompleks seperti B-2 Spirit. Dan dengan kapasitas muatannya yang besar, B-52 masih menjadi platform bom besawai
yang sangat efektif untuk misi-misi non-siluman atau dalam skenario di mana ancaman udara tidak terlalu tinggi. Ia akan melengkapi B-21, yang akan fokus pada misi penetrasi jauh di wilayah musuh dengan pertahanan kuat. Seperti operasi militer baru-baru ini di Iran yang melibatkan pesawat B-52 dan B-2 Spirit yang menjatuhkan bom masif tepat di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Walaupun B-52 tidak secara langsung terlibat dalam operasi militer ini, tetapi kehadiran pesawat ini di belakang layar membuktikan Amerika masih sangat bergantung pada pesawat ini. Kita melihat sebuah warisan, sebuah kisah panjang tentang inovasi, ketahanan, dan adaptasi. Ini adalah bukti bahwa dengan desain yang solid dan kemauan untuk terus berinvestasi dalam modernisasi, bahkan teknologi dari masa lalu pun bisa tetap relevan di masa depan. B-52 Stratofortress adalah legenda hidup, dan ia masih akan terbang tinggi untuk beberapa dekade mendatang. Sungguh sebuah mahakarya teknik penerbangan. Apa pendapatmu tentang B-52 Stratofortress? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Keterlibatan kalian sangat berarti bagi kami sebagai bagian dari komunitas ini. Setiap komentar akan ditanggapi dengan serius karena kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten yang bermanfaat dan menginspirasi dalam video ini. Kami doakan yang terbaik untuk kalian.